Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 SMP Tekno Ihsan Kamil Tuban, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 8, silahkan yang daring pada pagi atau siang hari ini kita membuka modul tentang pendidikan agama Islam, yaitu pada materi keempat tentang bagaimana kita bisa membedakan makanan itu halal atau makanan itu haram sesuai dengan Quran surat An-Nahl 114. Saya bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal baik, yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja kamu menyembah. Jadi ayat Quran surat An-Nahl ayat 114 jelas menganjurkan kita untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Berarti makanan yang haram gimana sih? Makanan yang haram harus kita tinggalkan. Makanan yang tidak seharusnya kita makan ditinggalkan. Kenapa Ustaz? Karena makanan yang halal pasti kembali kepada kebaikan diri kita, kesehatan diri kita. Tapi kalau makan makanan haram pasti menimbulkan efek pada diri kita. Oke ya? Nah, silakan kamu sambil membaca modulnya boleh. Sesuatu yang halal, makanan yang halal adalah yang dibolehkan. Kalau yang haram Ustaz, yang haram berarti yang tidak dibolehkan. Allah dan Rasulullah ketika menghalalkan pasti ada kebaikan untuk kita. Tapi kalau mengharamkan pasti ada keburukan. Nah, tinggal manusianya milih yang mana. Mau milih yang untuk kebaikan dirinya atau kehancuran pada dirinya. Nah, itu ya. Oke ya, yang pertama kriteria pada makanan halal ya. Kriteria halal haramnya makanan minuman. Yang pertama adalah ketentuan dari syariat, zat atau barangnya, cara memperoleh. Nah, biasanya yang terakhir ada sertifikat dari MUI halal. Biasanya produk itu kalau kamu beli sesuatu pasti ada logo MUI halal. Nah itu ya. Itu sudah disertifikasi oleh MUI. Kemudian yang C adalah, nah ini yang seringkali di YouTube banyak ini. Ada seseorang yang memakan makanan yang tidak lazim yang kita makan. Yang tidak lazim. Apa? Kelabang, ular piton, itu dimakan. Alat jengking dan sebagainya. Itu makan-makanan yang tidak lazim yang kehalalannya sangat diragukan. Itu dimakan. Ya, kita sebagai orang muslim bisalah kita menjauhi makanan-makanan yang seperti itu ya. Makanan-makanan yang kiranya tidak lazim untuk kita. Jadi kita jangan memandang pada diri kita saja. Oh Ustaz, itu kok lucu, itu menggemaskan, itu cacing, itu boleh saya makan Ustaz? Halal Ustaz bagi saya? Itu tidak. Menurut kebanyakan orang kalau makan makanan itu menjijikkan ya haram. Ya tidak boleh. Nah seperti itu. Masa makan-makannya seperti itu kok dimakan ya? Oke ya. Yang pertama adalah hewan yang hidup di air. Semua jenis hewan atau ikan atau apa yang hidup di air adalah halal. Nah, seperti di laut dan lain sebagainya. Ada dua ya, bangkai itu yang dijamin halalnya oleh Rasulullah. Yang pertama adalah bangkai ikan, yang kedua adalah bangkai belalang. Itu halal. Ikan, makanya kan ikan berbagai macam. Kemudian yang kedua adalah hewan yang hidup di darat. Ada binatang ternak, ada unggas, ada seperti ternak kuda, kelinci, kijang, itu boleh ya, karena makanannya jelas, rumput dan makanannya dijaga. Oke. Sedangkan hewan yang di darat yang diharamkan seperti hewan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk membunuhnya, seperti ular
ular, tikus, gagak, makan makanan ya yang seperti itu yang diperintahkan untuk dibunuh. Haram karena dilarang bunuh seperti semut. Masa kita makan semut? Semut dan lain sebagainya. Binatang yang memakan kotoran, kutu, ulat, kutu anjing, masa kita makan? Itu yang diharam. Karena ketika binatang itu memakan kotoran dan ketika itu kita makan binatang itu, maka pasti berdampak negatif untuk ya. Kemudian binatang yang mengandung racun itu juga tidak boleh. Ikan pada dasarnya semua hewan yang berada di laut itu halal. Tetapi kalau ikan buntal, ikan buntek itu kan mengandung racun, bergelembung. Kalau tidak bisa masaknya itu diharamkan. Kalau tidak bisa karena berbahaya, ada racun di situ. Oke ya. Itu yang bisa Ustaz Teguh sampaikan. Kalau ada apa-apa silakan WA Ustaz Teguh, via Jabri dan sebagainya. Oke, tugasmu adalah di modul itu yang paling halaman terakhir adalah menghafalkan surat An-Nahl 114 di voice Ustaz Teguh. Wajib dikumpulkan. Itu dihafalkan voice. Kemudian mengisi pertanyaan yang ada di modul tentang manfaat mengkonsumsi makanan minuman halal dan dampak ketika kita mengkonsumsi, dampak negatif ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Oke ya. Sekian pembelajaran dari Ustaz Teguh. Mohon maaf, silakan dikerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Ustaz Teguh berharap tidak ada penagihan lagi, kecuali nanti beberapa hal mungkin yang kamu terlambat atau dan sebagainya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.